Tentu, mari kita telusuri perjalanan intelektual Tariq Ramadan, salah satu pemikir Muslim kontemporer yang paling berpengaruh, tetapi juga kontroversial. Sebagai narator yang ingin menyederhanakan tema filsafat dan pemikiran, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian agar mudah dipahami. Bagian I, latar belakang dan pendidikan. Tariq Ramadan lahir pada tahun 1962 di Jenewa, Swiss dari keluarga Muslim Mesir. Kakeknya adalah Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood. Ayahnya, Said Ramadan, adalah tokoh penting Ikhwan yang kemudian diasingkan dan bermukim di Eropa. Meskipun tumbuh di Eropa, Ramadan dibesarkan dalam suasana Islam yang kuat. Ini menciptakan ketegangan identitas yang kreatif antara akar Islam Timur Tengah dan lingkungan sekuler Eropa. Dari sinilah banyak pemikirannya bermula. Pendidikan formalnya mencakup doktor filsafat di Universitas Jenewa, khususnya tentang Friedrich Nietzsche. Studi keislaman yang intensif di Al-Azhar, Mesir, tempat ia memperdalam ilmu syariah dan tafsir. Bagian II, titik tolak pemikiran, Islam Eropa dan identitas ganda. Tariq Ramadan melihat tantangan besar yang dihadapi umat Islam di Barat, terutama generasi muda, adalah krisis identitas. Mereka hidup dalam dua dunia, Islam warisan keluarga dan sekularisme tempat mereka tumbuh. Karena itu, ia mengusulkan pendekatan identitas ganda. Seorang Muslim Eropa tidak harus memilih antara iman dan kewarganegaraan, karena keduanya bisa berdampingan secara etis dan spiritual. Konsep kuncinya, Muslim Barat bukanlah Muslim yang kurang Islami, tetapi Muslim yang harus menggali akar ajaran Islam untuk menjawab tantangan kontekstual mereka. Ia menolak dikotomi Barat versus Islam sebagai warisan kolonial dan orientalis. Bagian T, karya-karya dan inti pemikiran. 1. To be a European Muslim. Dalam buku ini, Ramadan menekankan bahwa Muslim di Eropa bukanlah tamu, tetapi bagian sah dari masyarakat. Ia menyerukan agar Muslim mengambil peran aktif dalam masyarakat dengan tetap setia pada nilai-nilai Islam universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan kebebasan. Pemikirannya di sini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Maqasid al-Syariah, tujuan-tujuan syariah, bukan sekadar hukum formal. 2. Western Muslims and the Future of Islam. Buku ini melangkah lebih jauh. Islam di Barat harus berkembang secara mandiri, bukan sekadar mengikuti fatwa dari negara mayoritas Muslim. Ramadan mendorong ijtihad kontekstual, penafsiran baru terhadap teks Islam berdasarkan realitas sosial lokal. Etika spiritual, menekankan dimensi batin Islam, tasawuf sebagai energi moral untuk perubahan sosial. 3. Radical reform, Islamic ethics and liberation. Disinilah Ramadan menawarkan kerangka filsafat reformasi Islam. Reformasi tidak cukup hanya dalam fiqh, tetapi juga harus menyentuh epistemologi, cara berpikir. Ia membagi antara teks klasik dan konteks modern, dan menyerukan keterlibatan aktif dalam realitas sosial politik. Ramadan menolak Islam sebagai ideologi kekuasaan. Ia ingin menjadikan Islam sebagai etika pembebasan, mirip dengan cara Paulo Freire berbicara tentang pendidikan pembebasan. Bagian 4. Tokoh dan inspirasi. Beberapa tokoh dan arus yang memengaruhi pemikiran Ramadan antara lain: semangat aktivisme Islam dan perlawanan terhadap ketidakadilan, Fazlur Rahman dan Muhammad Abduh, reformis Muslim yang menekankan konteks dan rasionalitas. Filsuf Barat seperti Nietzsche dan Levinas memberi wawasan tentang etika, nilai, dan humanisme. Tasawuf, Ramadan sangat dipengaruhi oleh spiritualitas Sufi, terutama gagasan tentang tazkiyah, pemurnian diri. Bagian 5, filsafat. Pemikirannya secara ringkas. 1. Identitas ganda. Islam tidak berseberangan dengan nilai-nilai Barat. Muslim Eropa tidak perlu mengasingkan diri, tetapi justru memperkaya demokrasi dengan nilai-nilai spiritual Islam. 2. Etika daripada hukum. Islam bagi Ramadan lebih dari sekadar aturan fiqh. Ia adalah jalan etis dan spiritual yang membentuk karakter manusia dan masyarakat. 3. Reformasi dari dalam. Ramadan menolak reformasi Islam yang hanya datang dari tekanan luar, tetapi juga menolak dogmatisme tradisional. Ia menginginkan reformasi yang bertumpu pada warisan Islam, tapi progresif. 4. Spirit kritis dan kemanusiaan. Ramadan mendesak umat Islam untuk berani berpikir kritis, mempertanyakan status quo, dan berpihak pada kemanusiaan universal. Bagian C, kontroversi dan tantangan. Tariq Ramadan juga menghadapi banyak tantangan. Dianggap terlalu liberal oleh kelompok konservatif.
dituduh menyembunyikan agendanya oleh kelompok sekuler. Beberapa tuduhan hukum yang masih diperdebatkan membuatnya mundur dari panggung publik pada 2017. Namun, secara intelektual, Ramadan tetap menjadi simbol penting bagi pencarian bentuk Islam yang mampu berdialog dengan dunia modern tanpa kehilangan jati dirinya. Penutup, Ramadan dan tantangan Islam kontemporer. Tarik Ramadan mengajak kita untuk memahami Islam bukan sekadar sebagai kumpulan hukum, tetapi sebagai proyek etis spiritual yang membebaskan. Ia menghidupkan kembali semangat ijtihad, keterlibatan sosial, dan refleksi mendalam terhadap tradisi, bukan untuk menolaknya, tapi untuk menghidupkannya kembali. Reformasi bukan berarti meninggalkan masa lalu, tetapi menyerap cahayanya untuk menerangi masa depan. Tarik Ramadan. Jika kamu tertarik, saya juga bisa bantu. Menyusun ringkasan bukunya secara bab demi bab. Membandingkan pemikiran Ramadan dengan Cak Nur atau Fazlur Rahman. Menjelaskan konsep seperti ijtihad etis atau maqasid syariah yang dia angkat. Silakan pilih bagian yang ingin didalami.